Halo semua, kembali lagi bersama gua Wreda Adi. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas terkait dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui tentang kondisi keuangan perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan meninjau laporan keuangan dan hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengguna analisis laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama manajemen perusahaan, kedua kreditur, yang ketiga investor. Manajemen perusahaan itu kenapa memakai laporan keuangan? Karena informasi yang terkandung dari perhitungan analisis laporan keuangan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan, sehingga manajemen dapat mengevaluasi dan menentukan arah ke depannya supaya tidak keluar dari jalur tujuannya. Sedangkan untuk kreditur itu butuh informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar utang. Untuk investor, dia memakai laporan keuangan untuk mempelajari tentang kondisi perusahaan, terutama kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Lanjut ke jenis ALK, itu ada 3. Yang pertama analisis vertikal, yang kedua analisis horizontal, dan yang ketiga analisis rasio. Analisis vertikal biasa disebut dengan peninjauan proporsi akun atau item. Analisis vertikal ini merupakan suatu analisis yang menghitung persentase dari setiap item terhadap suatu item lainnya. Jadi kita membandingkan, misal contoh laba kotor dibagi dengan total penjualannya, itu persentasenya berapa. Kemudian laba bersih dibagi dengan total penjualannya, itu berapa persen. Jadi kita membandingkan suatu item dengan item lainnya secara persentase. Nah, dalam neraca, item yang digunakan sebagai penyebut atau acuan itu total aset. Sedangkan pada laporan laba rugi yang digunakan itu adalah penjualan atau pendapatan. Analisis horizontal biasa disebut dengan peninjauan kenaikan suatu akun atau item. Merupakan suatu analisis yang menghitung kenaikan dari setiap item pada periode pelaporan, bisa kuartalan atau tahunan. Nah, biasanya analisis ini digunakan untuk menilai kinerja yang dilihat dari persentase kenaikan suatu akun. Jadi kalau misal tadi analisis vertikal itu kita menghitung berapa persentasenya. Misal tadi kita ngitung persentase laba bersih, berapa persen sih dari total penjualannya gitu, misal katakanlah 20%. Nah, untuk analisis horizontal ini kita menghitung kenaikannya dari tahun ke tahun. Misal laba bersih tahun kemarin 50, kemudian tahun ini naik 5 jadi 55, itu kan ada kenaikan 10%. Jadi kita untuk analisis horizontal ini lebih ke mengukur tren kenaikan dari suatu akun. Oke, kita masuk ke rasio yang terakhir, yaitu analisis rasio. Analisis rasio ini biasa disebut dengan peninjauan suatu akun yang dibandingkan dengan akun lainnya. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui ukuran relatif dari suatu akun dengan akun lainnya. Sebagai contoh, kita mau mengetahui ukuran dari laba bersih dibandingkan dengan total asetnya. Nah, nanti kita akan ketemu berapa sih persentasenya. Kemudian kita akan menghitung berapa sih porsi utang dibandingkan dengan total asetnya gitu. Jadi kita akan mencari tahu seberapa besar aset yang didanai oleh hutang.
Ini adalah contoh analisis rasio. Ada beberapa macam analisis rasio, yaitu likuiditas, ini kemampuan dalam pelunasan kewajiban jangka pendek, solvabilitas, pelunasan kewajiban jangka panjang, dan aktivitas itu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kemudian ada profitabilitas, yaitu kemampuan dalam menghasilkan keuntungan, dan yang terakhir valuasi. Ini untuk mengukur nilai yang wajar dari suatu perusahaan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video gue kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, sehingga gue lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten mengenai akuntansi, finance, dan pasar modal.